saya memilih produk beras pada riset kali ini yaitu karena beras merupakan bahan pokok utama dalam konsumsi makanan masyarakat. Beras ini nantinya akan diolah menjadi nasi yang kebetulan juga merupakan makanan pokok sehari-hari. Bahkan masyarakat Indonesia saat ini mempercayai bahwa jika belum makan nasi, belum dikatakan sebagai makan. Alat analisis yang saya gunakan pada riset kali ini yaitu analisis deskriptif. Analisis ini akan mendeskripsikan bagaimana perilaku konsumen terhadap pembelian beras dan bagaimana perilaku pasar yang ada di sekitar daerah saya. Pada poin pertama yaitu terdapat rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini nantinya akan menjelaskan tentang karakteristik konsumen dalam pemasaran beras di pasar. Yang kedua adalah metode riset. Riset ini menggunakan metode survei dan kuesioner. Survei dilakukan yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara, sedangkan kuesioner kita lakukan secara online. Yang ketiga yaitu data riset. Data yang digunakan pada riset kali ini yaitu data primer kualitatif. Sehingga pada metode analisis itu menggunakan alat analisis SWOT. Pada hasil dan pembahasan kali ini kita akan membahas tentang produk, di mana produk beras ini terdapat dua macam, yaitu dalam kemasan yang sudah berupa karung dan yang satunya itu masih berupa kiloan yang harus ditimbang lagi oleh si penjual. Karena pedagang yang kami dapati ini merupakan agen sembako, sehingga kebanyakan konsumen lebih memilih membeli beras pada toko ini. Harga beras yang kita dapati itu mulai dari harga kurang dari 9.000 hingga 250.000 per karung. Jadi harga terendah itu 9.000 per kilo dan 250.000 itu harga per karung. Harga tersebut tidaklah harga baku karena bisa sewaktu-waktu akan berubah tergantung pada produsen dan harga yang ada di pasaran. Tempat usaha yang saya lakukan untuk riset yaitu berada di Pasar Krian Sidoarjo. Pasar Krian ini merupakan pasar yang berada di Kabupaten Sidoarjo, namun bersebelahan dengan daerah saya, Kabupaten Gresik, yang kebetulan berbatasan langsung dengan Sidoarjo. Pasar Krian ini merupakan pasar yang cukup besar, banyak beberapa tengkulak atau konsumen itu membeli secara langsung ke Pasar Krian ini. Namun, menurut saya, Pasar Krian ini tata letaknya masih belum teratur. Untuk menjangkau ke sana cukup 15 menit dari rumah saya, sehingga jangkauan untuk konsumen lebih mudah. Karena pasar ini termasuk pasar yang lumayan besar, sehingga banyak persaingan antar pedagang di sana. Promosi yang dilakukan oleh toko ini yaitu dengan memberikan informasi kaget yang berupa harga beras saat itu dengan tulisan yang cukup besar. Jadi produsen ini, agen ini itu memberikan tulisan besar, tulisan harga beras tanggal sekian seperti itu. Jadi setiap minggunya itu selalu memperbarui informasi kaget yang dipasang di depan tokonya. Yang selanjutnya yaitu SWOT. Pertama, strike, yaitu harga berasnya ini terjangkau, kualitasnya pasti terjamin, lokasinya cukup strategis karena mudah dijangkau dari mana saja, terus pelayanannya juga baik dan ramah. Yang kedua ada weakness, yaitu lahannya masih sempit atau toko dari agennya itu masih sempit, sehingga menyusahkan untuk konsumen dalam mengantri atau memilih barang-barang yang lain. Yang kedua yaitu harganya tidak stabil atau tidak pasti. Tata letak toko dan barang masih berantakan, serta tenaga kerjanya itu masih minim karena masih mengandalkan tenaga kerja keluarga. Yang third yaitu banyak agen-agen kecil mulai bermunculan di sekitar toko tersebut, lalu harga pesaingnya yang cukup rendah dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Ya, selain banyaknya pesaing, namun toko ini sudah memiliki keunggulan dan kepercayaan dari konsumen sendiri.
Pada analisis perilaku konsumen dalam membeli beras, yaitu pada penelitian ini jumlah responden sebanyak 30 yang berasal dari berbagai kota karena kita melakukan pengisian kuesioner melalui online. Dapat dilihat pada jenis kelamin bahwa data hasil kuesioner diketahui sebanyak 53,3% adalah responden laki-laki dan sebanyak 46,7% yaitu responden perempuan. Jadi 53,3% ini sebanyak 16 responden dan sisanya itu 14 yaitu responden perempuan. Pada data selanjutnya yaitu kebanyakan konsumen lebih membutuhkan banyaknya beras sebanyak 1 hingga 3 kilo, yaitu sebanyak 56,7 responden. Lalu urutan kedua yaitu konsumen atau responden lebih memilih atau lebih membutuhkan sebanyak 3,6 kilo beras, yaitu sebanyak 30%, dan sisanya itu membutuhkan lebih dari 6 kilo beras. Kebanyakan konsumen mendapatkan beras itu dengan cara beli dan sebanyak 10% itu produksi sendiri. Lalu untuk data pertimbangan yaitu kebanyakan responden lebih mempertimbangkan kualitasnya dalam membeli beras daripada harga. Sebanyak 66,7% responden itu lebih memilih kualitas dan sisanya 33,3% yaitu memilih harga. Jika dilihat dari data dasar pembelian beras, itu responden cenderung ke harga yang mahal tapi dengan kualitas yang bagus. Dan sisanya yaitu sebanyak 33,3% memilih membeli harga dengan murah dengan kualitas beras yang standar. Jadi kebanyakan konsumen itu lebih memilih kualitas meskipun responden harus merogoh kocek yang sangat mahal. Bentuk pembelian beras para responden yaitu kebanyakan dalam bentuk karung, yaitu sebanyak 53,3% dan sisanya 46,7% ini lebih memilih kiloan. Jadi kebanyakan saat ini responden atau konsumen itu lebih memilih membeli beras dalam bentuk karung, entah itu 5 kilo ataupun 10 kilo, pokoknya yang biasanya bermerek, dan yang kiloan atau biasanya dibeli pada toko-toko biasa itu sudah berkurang atau sudah sedikit. Lalu untuk data selanjutnya yaitu tempat di mana responden biasanya membeli beras, karena tadi kebanyakan responden itu membeli beras daripada produksi sendiri. Kebanyakan berasal dari pasar, yaitu sebanyak 33,3%. Lalu sebanyak 30% lebih memilih membelinya itu dari toko kelontong, 26,7% itu dari minimarket, dan 10% itu kebanyakan membeli dari petani langsung. Cukup sekian pemaparan dari hasil riset pemasaran dan perilaku konsumen. Bila ada salah kata atau salah pemaknaan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.